Shalom. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang kelam, penghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Berilah kami ketekunan. Kau yang memberikan hikmat terang, menolong umat beriman, teguhkan hati kami, berikan kami sinar-Mu untuk memberitakan firman-Mu, teguhkanlah umat-Mu. Berilah hikmat, pengertian, sukacita, sesungguhan, memuliakan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kau berikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu.
dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Turunlah Engkau Roh Kudus bagi kami umat-Mu. Hadiri yang bersama-Mu, ku memuji nama-Mu. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Suara Roh Tuhan gembur firman-Nya, sering kau abaikan, tak kau acuhkan. Kenali dosamu, bertobatlah kau, sambutlah Tuhanmu, juru selamatmu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita. Kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini,
seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberitaan Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka-cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dari dosa aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus, memulihkan hatiku. Ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan, ku datang padamu. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tanpa anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu,
aku sesat, karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu ku ke surga. Utuslah Roh Kudus memimpinku terus di jalan-Mu, menuju rumah-Mu. Di sana ku selalu memuji-Mu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kau sucikan hatiku, ya Yesus Tuhanku. Hidupku pun selalu menurut firman-Mu. Penuhilah hatiku, ku menantikan-Mu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sejenak kita dengarkan warta jemaat pada Minggu hari ini, tanggal 31 Mei 2020. Yang kedua, warta yang beragam. Nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Pentakosta yang pertama. Dan topik minggu kita pada hari ini, Roh yang menuntun. B. Persekutuan, doa lingkungan, dan ibadah minggu. Sehubungan dengan surat pengembalaan yang ke-8, yaitu mengenai pandemik COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan, doa lingkungan, dan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Yang ketiga, selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang dikirim melalui WA Group masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan kami panjatkan di hari hadirat-Mu pada saat ini, di mana Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau mengantarkan kami Tuhan. Pada saat ini kami bersekutu denganmu di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa yang maha baik, walaupun kami Tuhan di dalam pergumulan, penderitaan, bahkan kesusahan Tuhan pada saat ini, di mana kami Tuhan mengalami pandemik COVID-19 yang membuat kami menjadi khawatir Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bermohon Tuhan, janganlah kiranya Engkau tinggalkan kami, jangan Engkau palingkan wajah-Mu daripada kami, tetapi pimpinlah hidup kami dan ajar kami Tuhan untuk mengintrospeksi diri kami, sehingga kami semakin mengenal kasih Tuhan, karena Engkau begitu menyayangi kami, Engkau begitu kasih bagi kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan Bapa. Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu, di mana kami pada saat ini Tuhan khawatir akan masa depan anak-anak kami. Kami khawatir Tuhan di dalam perekonomian kami. Banyak Tuhan yang membuat kami menjadi ketakutan. Bapa yang maha baik, pada saat ini Tuhan kami bermohon di hadapan-Mu, Engkaulah yang tetap memegang tangan kami Bapa, sehingga kami mampu Tuhan menjalani ini semua dengan berpengharapan yang hidup atas kasih Tuhan. Bapa yang maha baik, kami juga Tuhan mendoakan bangsa dan negara kami ini, sehingga Engkau Bapa yang mengajari pimpinan kami, Bapak Presiden kami, Engkau yang memberi hikmat dan kekuatan, sehingga beliau ya Tuhan dapat dengan kasih memimpin rakyat bangsa Indonesia ini. Begitu juga Tuhan para pemimpin-pemimpin gereja-Mu, mulai dari pusat sampai ke tingkat yang terkecil, yaitu resort dan pagaran kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan para pendeta-pendeta kami, sehingga mereka mampu Tuhan mengajari kami untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan para jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit dimanapun kiranya mereka berada, Engkaulah yang melawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berpengharapan atas kasih Tuhan. Sebentar juga ya Tuhan,
kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau urapi Tuhan inang diakones kami, sehingga apa yang mereka beritakan bagi kami hanyalah isi daripada hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kasih-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi dan menyertai kami hingga hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, sebab itu biarlah Rohul Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami masing-masing menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta, di mana gereja di seluruh dunia ini memperingati dan merayakannya. Hari Pentakosta dirayakan sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus atas para murid, tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari turunnya Roh Kudus juga sekaligus dirayakan sebagai hari lahirnya gereja. Sebab sejak saat Roh Kudus turun memenuhi para murid, sejak saat itulah mereka terus-menerus bersaksi. Mereka berkumpul dan bersatu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus di dunia ini. Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus ini adalah sebuah peristiwa di mana orang percaya diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang paling menyakitkan dalam satu hubungan
adalah saat kita merasa tidak diperdulikan. Ketika kita merasa tidak lagi disayangi dan diperhatikan oleh orang yang tadinya mengasihi kita. Orang yang tadinya mencurahkan perhatiannya dan kasih sayangnya kepada kita. Yang tadinya peduli tetapi kemudian berpaling dan tidak mau sama sekali menatap kita. Betapa menderitanya dan sakitnya perasaan jika orang yang kita kasihi, orang yang kita harapkan justru menjauh pada saat kita membutuhkannya. Demikian yang dirasakan bangsa Israel pada saat itu. Mereka merasakan bahwa Tuhan tidak lagi memperdulikan mereka. Israel merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyayangi dan memperhatikan mereka. Mengapa? Karena mereka telah melakukan kesalahan besar di hadapan Tuhan. Israel tahu dan sadar betul bahwa mereka sudah menyakiti hati Tuhan Allah melalui perbuatan mereka yang memberontak kepada Tuhan. Dan oleh sebab dosa pelanggaran mereka itulah yang membuat mereka merasa bahwa seolah-olah Allah tidak mau lagi peduli atas penderitaan yang mereka alami. Allah seolah menjauh dari mereka. Itulah yang mereka rasakan pada saat itu. Itu sebabnya Nabi Yesaya mewakili bangsa Israel. Ia berdoa, bermohon belas kasihan agar Tuhan Allah mau kembali menunjukkan kasih sayangnya kepada bangsa itu. Sebab Nabi Yesaya tahu bahwa walaupun Tuhan Allah murka karena bangsa Israel memberontak dan mendukakan Roh Kudus, seperti tertulis di ayat yang ke-10, namun Nabi Yesaya yakin dan percaya bahwa kasih setia Allah yang dulu pernah dinikmati oleh bangsa itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari mereka. Itulah yang dituliskan dalam nats ini. Dalam perikop khotbah ini bahwa Tuhan Allah sudah berfirman bahwa Israel adalah umatnya. Tuhan Allah yang mengangkat dan menggendong Israel. Karena itulah Nabi Yesaya memohon di dalam doanya agar Tuhan Allah kiranya memulihkan bangsa Israel yang telah hancur, serta membangunnya kembali menjadi suatu bangsa yang besar sebagai bangsa kebanggaan dari Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat nats ini. Ini adalah bagian dari cerita Yesaya, yaitu pada masa setelah Israel Yehuda kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Dan mereka saat itu mengupayakan pembangunan kembali bait Allah Yerusalem yang telah luluh lantak oleh Nebukadnezar II yang menjarah Yerusalem dalam perang Yehuda Babel. Tapi saat itu rupanya ada perasaan asing bagi umat Israel Yehuda, sehingga mereka setelah kembali ke rumah mereka sendiri merasa ada yang kosong di dalam dirinya. Mereka mengalami krisis iman, merasakan seolah Tuhan jauh dari mereka. Memang Tuhan berubah, seolah menjadi musuh berperang melawan Israel Yehuda hingga mereka terbuang ke Babel. Tetapi sebetulnya itu terjadi adalah karena kesalahan Israel sendiri. Israel tidak setia kepada janjinya kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan Allah dan mendukakan Roh Kudus sehingga mereka terbuang ke Babel. Tetapi pada masa inilah Nabi Yesaya tampil untuk memberikan pengharapan bagi Israel Yehuda. Dalam doa permohonannya Nabi Yesaya mengingatkan Israel bahwa Tuhan Allah mengangkat dan menggendong umat Israel sejak zaman dahulu kala. Seperti tertulis di dalam ayat 9 sebelum nats ini.
Dan mereka pun teringatlah akan perbuatan Tuhan Allah di masa lampau, di mana Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel. Tuhan berperang membela mereka, bukan berperang melawan mereka. Saat itulah umat Israel tersadar kembali, mengingat Tuhan. Di ayat 11 ini disebutkan betapa Israel Yehuda sangat memerlukan dan merindukan Tuhan. Dan mereka pun mencari Tuhan dengan mengatakan, di manakah Dia? Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya? Tampak di sini bahwa umat Israel sebenarnya tidak pernah lupa akan peristiwa ketika Tuhan Allah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan Allah telah melakukan karya yang besar bagi Israel, bagi nenek moyang mereka, dengan menyelamatkan menyeberangi Laut Merah, dengan membelahnya menjadi dua, sehingga umat Israel dapat melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Namun perlu diingat di ayat yang ke-10 sebelum nats ini, bahwa ketika umat Allah bertindak sebagai pemberontak, maka Allah pun akan bertindak sebagai musuh dan berperang melawan mereka. Akan tetapi ketika umat Allah mau bertobat dan berseru memohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan Allah akan kembali menunjukkan kasih setianya terhadap umatnya. Dan semua itu disebutkan dalam doa pengakuan dan permohonan Nabi Yesaya di sini, yang mewakili bangsa Israel Yehuda. Nabi Yesaya memohon agar Tuhan memimpin kembali umat Israel. Memang saat itu mereka sudah terbebas dari pembuangan Babel, tetapi mereka tetap membutuhkan Tuhan Allah untuk memulihkan dan menyertai mereka selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel mengingat-ingat perbuatan Tuhan Allah yang sudah menolong mereka di masa lampau. Artinya bahwa dengan mengingat pertolongan Tuhan pada masa lampau, maka mereka juga berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan Allah akan menolong mereka pada masa yang akan datang. Sebab Tuhan Allah yang mereka kenal adalah Allah yang tidak pernah berubah. Demikian halnya dengan kita sebagai umat Tuhan. Jika Tuhan sudah menolong kita pada masa-masa sulit yang pernah kita alami mungkin dalam kehidupan kita masing-masing di masa lampau, maka kita harus tetap meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Allah akan terus-menerus menyertai, menopang dan menolong kita untuk menghadapi apapun dalam kehidupan kita masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya kita harus meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan yang bertolak belakang dengan keinginan Tuhan dalam firman-Nya harus kita tinggalkan. Meninggalkan kehidupan yang memberontak kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan yang tidak mementingkan ibadah, meninggalkan kehidupan yang bersungut-sungut, dan meninggalkan kehidupan yang kurang mengasihi sesama. Dan sekarang mari kita menyerahkan diri kita untuk diproses oleh Tuhan kepada kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab hanya pimpinan Roh Kudus Tuhanlah yang akan membawa kita ke jalan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikanlah hari Pentakosta pertama ini sebagai peringatan untuk mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya untuk menyertai kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan sudah tercurah
bagi kita masing-masing. Karena itu kita tidak perlu takut untuk menghadapi ancaman bahaya apapun, termasuk menghadapi ancaman infeksi virus corona yang menurut para ahli tidak akan pernah hilang lagi dari permukaan bumi ini. Kita tidak perlu takut sebab hidup dan mati kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita juga tidak perlu takut menghadapi ancaman ekonomi yang akan memburuk sebagai dampak wabah virus ini. Sebab roh Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kita mengingat Matius 6 ayat 31. Sebab itu jangan kamu pernah khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sebab dalam ayat 33 Tuhan sudah menjawabnya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lakukan pekerjaan dengan segenap kekuatan kita, dan kita serahkan kepada Tuhan untuk memberkatinya. Roh Kudus akan mengajari kita untuk tetap hidup bersyukur. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing, kita dapat bergandengan tangan dalam kehidupan new normal, supaya yang berat menjadi ringan. Kita saling menjaga, saling mengingatkan, saling menolong di dalam kasih Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Roh-Nya yang kudus akan menolong, membimbing, menopang, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita hingga kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kiranya Roh Allah memenuhi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami saat ini, di mana bangsa kami sedang menghadapi persoalan yang sangat rumit melalui wabah ini. Karena itu Bapa, berikan hikmat kepada pemimpin negara kami. Berikan kekuatan kepada pemimpin gereja kami, seluruh perhadal, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memelihara iman percaya kami untuk tetap percaya kepada Tuhan yang menolong kami. Hanya dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu lah, maka kami mampu menghadapi setiap pergumulan. Baik pergumulan karena sakit penyakit, maupun pergumulan karena kesulitan ekonomi, dan juga banyak hal selama di dunia ini. Karena itu Bapa, tinggallah bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita aminkan firman ini. Kita bernyanyi dari nomor 467, dan kita mengumpulkan persembahan kita, satu bagi gereja kita dan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu.
peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami karena Roh Kudus. Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sedarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantarkan kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tetapi daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat Hari Pentakosta yang pertama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.